Halo teman-teman, ini chapter 3. Kita ingin melanjutkan apa yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara menggunakan atau berlangganan produk unggulan Google. Nah, sebelumnya kita sudah coba menggunakan atau berlangganan salah satu produk unggulan Google yaitu Google Compute Engine dan sudah coba membuat satu instance. Nah, mengenai cara menggunakan instance, terus cara konfigurasi yang lebih dalam, itu akan ada chapter lain yang akan saya bawakan untuk mendalami hal tersebut, untuk membuat aplikasi dan menjalankan di Google Compute Engine atau di instance-nya. Jadi bukan di chapter ini. Untuk sekarang, chapter ini kita akan membahas kulit luar semua produk unggulan dan produk non-unggulan yang lain ada di Google Cloud Platform ini. Oke, untuk sekarang kita masih membahas produk unggulan, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membuat instan di Google Compute Engine. Sekarang kita mau lihat sebenarnya bagaimana sih aktivitas yang sudah terjadi di Google Compute Engine yang sudah kita buat. Nah, sebelum kita beranjak ke situ, teman-teman bisa login dulu, pastikan teman-teman sudah login, dan teman-teman bisa klik icon Google Cloud di sini. Nanti kalau sudah diklik, akan otomatis ke halaman welcome page ini. Di sini akan banyak link. Nah, kita ingin langsung ke project kita. Pastikan teman-teman memilih project yang sebelumnya teman-teman sudah gunakan untuk membuat instance di Google Compute Engine. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, panel-panel yang ada di sini mungkin terlihat berbeda ya, ada tambahan ya. Nah, sebelumnya kita nggak ada nih panel Compute Engine. Sekarang kita ada panel Compute Engine dan kita bisa melihat ternyata sudah ada aktivitas walaupun tidak banyak. Kurang lebih sekitar 20% paling tinggi aktivitas yang ada. Nah, setelah kita lihat di sini, kita bisa lihat juga detail bahwa instance atau CPU atau utilization atau penggunaan itu hanya sekitar 3,32%. Karena memang kan Compute Engine kita belum diisi apa-apa ya teman-teman. Nanti kita akan bahas atau menggunakan lebih lanjutnya di chapter lain, khusus Compute Engine. Kita pengen lihat sebenarnya kemarin tuh sudah kita buat dan detailnya seperti apa sih. Nah, ini kita punya satu VM instance karena kan kemarin atau sebelumnya kita sudah lihat bahwa cara pembuatan instance di Compute Engine dan sebelumnya juga kita sudah berhasil membuatnya. Ini nama yang sebelumnya kita sudah buat dan ini detail-detailnya. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut atau lihat detailnya, ini akan seperti ini kurang lebih. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin mengedit atau menambahkan add-on atau menambahkan konfigurasi, teman-teman bisa lakukan di sini. Ini teman-teman bisa lihat beberapa detail lah, beberapa detail yang memang teman-teman harus lihat ketika sudah ada aplikasi di dalamnya, gitu. Ini ada detail-detail. Terus nih screenshot nih yang kemarin, kalau sebelumnya teman-teman ingat, kita sempat enable screenshot ya, tapi ternyata ini unable terus screenshot di instance. Nah, ini harus verify. Ya mungkin nanti kita akan lihat lebih lanjut di chapter khusus untuk GCA atau Google Compute Engine. Teman-teman bisa edit, bisa reset, create machine image, create yang similar, terus create a group based on this instance. Nah, kita akan bahas di chapter khususnya Google Compute Engine. Oke, kita udah lihat bahwa benar kita sudah berhasil membuat dan udah aktif, terbukti dari kalau kita balik ke dashboard, terbukti dari sudah ada aktivitas di sini ya teman-teman ya. Sudah ada aktivitas di sini. Oke, sekarang kita mau coba berlangganan yang lain, yaitu penyimpanan cloud. Nah, sebelum saya coba untuk berlangganan penyimpanan cloud, mungkin kita bahas sedikit nih terkait dengan apa yang ada di dashboard. Jadi teman-teman
Dashboard ini teman-teman bisa konfigurasi sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi di sini bisa di-hide card-nya kalau teman-teman tidak butuh. Intinya ini adalah welcome page atau tampilan informasi awal untuk masing-masing project teman-teman. Jadi kalau diganti ini project-nya, ini akan berubah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa konfigurasikan ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, kita balik lagi ke penyimpanan cloud. Oke, kita ingin berlangganan penyimpanan cloud. Ya mungkin kita sama seperti Computer Engine, kita berlangganan yang paling murah dulu karena kita belum tahu apakah kita perlu aplikasi yang sangat berat atau tidak. Karena di sini skupnya atau jangkauan pembahasannya hanya sampai kita berhasil berlangganan dulu. Belum sampai menggunakannya ya teman-teman ya. Nanti kan ada chapter juga khusus untuk penyimpanan cloud gitu. Nah, ini untuk detail-detailnya. Teman-teman bisa baca untuk detail-detail di sini. Oke, sekarang kita langsung coba aja berlangganan satu penyimpanan cloud. Nah, di sini kita belum punya sama sekali penyimpanan cloud. Terbukti dari kita lihat di sini ada tulisan atau keterangan no rows to display. Terus di sini juga ada icon yang menggambarkan bahwa kita nggak punya sama sekali langganan untuk cloud storage. Mungkin teman-teman agak bingung kenapa kita berlangganannya cloud storage, tapi tulisannya create a bucket, bukan create a storage. Nah, sebenarnya istilah bucket ini dipakai juga di cloud provider lain, teman-teman. Kayak AWS atau Azure, mereka juga menggunakan istilah bucket. Terakhir saya menggunakan masih istilahnya bucket. Mungkin ada perubahan sekarang, tapi terakhir saya menggunakan masih mereka juga menggunakan istilah bucket. Jadi konsepnya bucket itu kan penampung ya, penampungan atau kayak ember atau ya wadah. Konsepnya mereka adalah karena mereka konsepnya kan sebenarnya virtual storage ya teman-teman ya. Teman-teman nggak tahu nih storage-nya bentuknya seperti apa, terus teman-teman nggak tahu disimpannya di rak nomor berapa gitu kan ya teman-teman ya. Makanya mereka mengkonsepkannya bukan as a storage, karena bisa aja satu hard disk mereka yang mungkin size-nya katakanlah 1 tera itu dipunya oleh beberapa company atau beberapa user. Jadi misalnya 1 tera, Google Cloud Platform menyediakannya per 10 giga misalnya, katakanlah seperti itu. Konsepnya misalnya seperti ini ya, saya gambarkan biar lebih enak. Jadi asal-usul kenapa dinamakan bucket sebenarnya, asal-usulnya sesimpel kita punya satu kotak, katakanlah kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari dulu ya misalnya ya. Ini misalnya, oh ini aja deh yang gampang, toren atau penampungan air misalnya. Ini tempat penampungan air yang gede banget. Nah, di tempat penampungan air ini diisi oleh beberapa ember. Jadi kayak konsep mungkin jangan penampungan apa namanya, bisa jadi penampungan di dalam penampungannya. Jadi mungkin lebih gampangnya ini ada satu volume atau kita langsung real case-nya aja deh. Rak. Kita gampangnya gini deh. Rak server
itu ini kita taruh rak server. Rak server. Rak server ini storage disk, ya, entah HDD atau SSD, entah hard disk atau SSD. Katakanlah kita bikin 4 lah ya. Kita simulasikan dulu. Kita bikin 4. Nah, katakanlah semuanya masing-masing sama, yaitu masing-masing punya 500 GB. Lalu, setiap storage, simulasikan saya mendalami ke dalam setiap storage-nya. Ini berarti kan storage atau hard disk to from, oh kejauhan, maaf. Dia jauh sekali ya. Oke, gini deh. Sepertinya oh, dia ada tulisan di bawahnya. Hard disk. Oke, kita tulis aja deh. Hard disk dan SSD. Kita selalu. Kita zoom in ke dalam. Nah, storage ini, lalu kita mainkan istilah bakatnya ya. Katakanlah Google Cloud Platform itu paling kecil dia menyewakan 2 GB. Ada juga yang 4 GB. Ya, lebih besar lah ya, kita simulasikan. Ada juga yang ya 4 GB, ada juga simulasikannya gini deh. Ada juga yang 8 GB. Nah, katakanlah begini ya teman-teman. Kok hilang dia? Kita punya rak server terdiri dari beberapa hard disk atau SSD. Nah, kalau kita mendalami lagi di dalam hard disk atau SSD-nya itu, dia akan memecah blok-blok memori atau blok-blok storage yang ada di dalamnya sesuai dengan permintaan masing-masing user. Katakanlah di sini ada 4 user. Yang pertama, dia hanya menggunakan atau hanya subscribe berlangganan 2 GB. Yang kedua 4 GB, yang ketiga 4 GB, yang keempat 8 GB. Jadi ada pelanggan pertama 2 GB, pelanggan kedua 4 GB, pelanggan ketiga 4 GB, pelanggan keempat 8 GB. Nah, maksud bakat-bakat yang ada tadi di istilah tersebut adalah ini, teman-teman. Jadi bakat-bakat ini adalah di dalam storage disk, karena konsepnya adalah kita berlangganan virtual space atau area virtual berupa area di storage gitu. Jadi kita bukan berlangganan per ini, teman-teman. Bukan. Kita berlangganan per bucket atau per area di mana yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Google Cloud Platform. Makanya istilahnya bucket di sini. Karena penampungan di dalam penampungan, bukan penampungan yang ini.
Karena kalau yang ini dia konsepnya sharing. Ya kalau katakanlah ini 500 GB, teman-teman berlangganan 500 GB, berkemungkinan teman-teman mengelola satu ini, berkemungkinan juga teman-teman misalnya 100 di sini, 400 di sini, bisa juga seperti itu. Karena memang konsepnya Google itu bukan satu blok atau satu physical disk, physical storage disk, satu user, bukan seperti itu. Kalau seperti itu, Google akan eh, banyak manage memori-memori orang individual dan itu akan bikin ribet di sistemnya. Karena jadi nggak bagus untuk monetizing. Pasti ada sisa misalnya ya. Misalnya teman-teman berpikir kayak Google punya 500 GB setiap hard disk atau SSD, terus ada orang yang berlangganan 400 GB. Ya orang ngambil di sini. Terus masih ada 100 GB, nggak bisa dipakai sama orang berarti kan. Nah itu kan berarti dari segi bisnis nggak bagus ya. Oleh karena itu konsepnya adalah sebenarnya virtual storage disk. Dan dikonsepkannya lagi, virtual storage disk itu adalah berupa tampungan atau ember lah gampangnya. Nah, di dalam sini embernya yang dimaksud itu 2 GB, 4 GB, 4 GB, 8 GB. Gitu teman-teman. Oke, kita balik ya. Sekarang gimana cara kita membuat bucket atau kita berlangganan storage untuk menyimpan sesuatu yang ingin kita simpan dan kita gunakan nanti di aplikasi kita. Nah, sebelum teman-teman berlangganan, teman-teman bisa baca beberapa artikel di sini untuk tutorial. Misalnya teman-teman ingin mendapatkan konfigurasi yang bagus, teman-teman bisa di sini. Nah, tapi kita nggak akan bahas mengenai bagaimana cara bikin bucket yang bagus, konfigurasi yang bagus, dan bagaimana cara integrasi. Kita belum sampai situ. Kita hanya sampai tahap di mana create bucket berhasil dan kita lihat ada billingnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung, teman-teman bisa klik create bucket di sini atau di sini. Nah, setelah kita create bucket, kita harus menamakan bucket yang kita pengen. Di sini saya namakan FC Bucket 1. Nah, label sini, wah ternyata sudah dipakai nih teman-teman. FC Bucket Bucket 01. Oke. Terus label opsional, ini teman-teman bisa pakai bisa enggak karena sifatnya opsional. Jadi label are key values pairs that allow you to group related bucket together with the other platform resource. Jadi kalau teman-teman ingin konsepnya nanti pada akhirnya teman-teman ingin menggabungkan bucket 1 dan bucket 2 misalnya dengan label itu bisa. Jadi nanti konsepnya adalah per tema, misalnya bucket 1 dan bucket 2 ini untuk menyimpan video. Bucket 3 dan bucket 4 menyimpan gambar, bucket 5 dan bucket 6 misalnya untuk menyimpan audio misalnya. Teman-teman bisa seperti itu. Terus kita nggak pakai label, kita langsung aja continue. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan, jangan lupa. Jangan sampai teman-teman klik-klik, tapi teman-teman nggak tahu ternyata pricingnya seperti apa. Gitu ya. So far belum ada ya harganya ya. Baru ada perakhiran seperti ini. Sekarang kita mau coba pilih location type. So far kita nggak ada kepikiran, sejauh ini kita nggak ada kepikiran untuk menggunakan multi region. Jadi kita pakai one region aja. Sesuai dengan region yang kita pakai untuk instance kemarin, yang mana yang paling dekat dengan lokasi user kita, yaitu Asia Pasifik, kita pakai Jakarta. Nah, ini ada pilihan yang lain ya, ada dual region dan multi region. Nah, ini bisa detailnya teman-teman bisa lihat bahwa multi region ini highest availability across largest area. Yang kedua atau dual region, high availability and low latency across two region. Jadi kalau teman-teman pengen the best of the best, tentu teman-teman harus pilih multi region. Karena misalnya scope teman-teman bukan di Jakarta doang atau di Indonesia doang, untuk usernya, misalnya Indonesia, Jepang, Amerika, Singapura misalnya ya. Ya mau nggak mau teman-teman nggak mungkin memaksa orang Jepang mengakses server yang ada di Jakarta karena latensinya pasti tinggi atau hambatannya pasti tinggi. Karena konsepnya memang walaupun secara digital kita nggak ngelihat nih bisa-bisa aja mengakses, tapi tetap teman-teman server location itu mempengaruhi kecepatan diaksesnya aplikasi yang ada di dalamnya.
Karena memang penghubungnya tetap sesuatu yang fisikal. Misalnya fiber optik bawah laut atau sinyal gelombang sinyal yang misalnya ada di BTS yang ada di daerah kita, atau ya serupa seperti itulah sebenarnya teman-teman. Jadi konsepnya memang walaupun terlihat digital, tapi pada faktanya itu tetap dihubungkan oleh sesuatu fisikal gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan untuk bagian choose storage class for your data di video selanjutnya.